Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari, salam sehat. Semoga tetap sehat, meskipun di tengah hidup yang serba sulit saat ini oleh karena COVID-19. Namun, harus kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap optimis bahwa badai ini pasti berlalu. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Lentera Malam. Saat ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai kebutuhan beriman kita dan selalu meminta kekuatan dari Tuhan. Mari kita siapkan diri, kita siapkan hati dan pikiran untuk masuk di dalam ibadah. Selamat. Alatmu seumur hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita baca dan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan. Kami tunduk diri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah. Berterima kasih karena seharian Tuhan
sudah menyatakan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami merindukan firman-Mu sebelum kami menikmati beristirahat malam ini. Kiranya Roh Kudus menguasai kami, supaya makna firman-Mu terungkap untuk kami, agar mendatangkan sukacita di dalam kehidupan ini. Mohon ampun segala dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan kita dari Efesus pasal 1, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bahagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelum telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dialah kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, yang di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita anak Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan sambil menjadikan itu pegangan hidupnya. Amin. Dari bacaan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 ini, saya memberi tema renungan malam kita, hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini berbicara tentang
kasih karunia Allah yang diperuntukkan untuk semua manusia dengan syarat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus mendapat status yang baru di dalam kehidupannya, yaitu sebagai anak-anak Allah. Kalau kita hidup tanpa status, maka hidup kita ini tidak menentu, arahnya mengembara kemana-mana. Ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup, maka akhirnya kita tidak dapat mengatasi persoalan hidup itu, sehingga kita menjadi putus asa. Orang yang belum mempunyai status yang menentu dalam hidupnya adalah orang bagaikan pengembara yang tidak tahu mau kemana dan tidak tahu di mana ia berada. Dan status ini adalah status yang begitu mulia sebagai persembahan Tuhan, selaku tanda kasih karunia-Nya untuk kita umat manusia. Dan meyakinkan kita terhadap status yang baru ini hanya kuasa Allah sendiri, melalui Roh Kudus yang telah dijanjikan untuk semua orang, sebagaimana yang kita nikmati dalam perayaan hari ketuangannya atau hari keturunan Roh Kudus, dan sekaligus melahirkan kita sebagai sebuah persekutuan baru yang mempunyai status di hadapan Tuhan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan. Apa artinya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan? Ini sungguh-sungguh sangat berpengaruh di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam mengalami apa yang kita alami di dalam kehidupan di dunia ini. Karena ketika kita yakini bahwa Allah itu adalah Bapa kita, Allah adalah pencipta segala sesuatu, sumber segala sesuatu, yang memungkinkan kita selalu berada di dalam suasana yang didambakan semua orang, yaitu suasana Shalom. Sekarang ini terlalu banyak godaan kepada kita umat manusia, terutama di era yang sangat modern ini. Seringkali kita terlalu mengandalkan kuasa-kuasa lain ketimbang kuasa Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai pernyataan kuasa dan kasih sayang Tuhan terhadap kita umat manusia, telah diberi status yang baru yang harus kita pertanggungjawabkan terus-menerus. Kalau kita sudah memahami apa artinya menjadi anak-anak Tuhan, maka ini adalah jaminan pasti bagi kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita akan tetap mengalami kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan, sebagaimana Ia janjikan ketika Yesus membereskan seluruh karya dan misi penyelamatannya bagi dunia ini. Ketika Ia mati untuk mempersembahkan hidupnya agar kita diampuni dosa-dosa kita. Ketika Ia bangkit mengaruniakan kehidupan abadi, kehidupan kekal kepada kita. Ketika Ia naik ke sorga, Ia berjanji untuk tetap bersama dengan kita. Ia yang telah dimeteraikan
telah dilantik menjadi raja penguasa di sorga dan di dunia ini, telah berjanji untuk senantiasa bersama-sama dengan kita. Persoalan bagi kita, adakah kita sadar bahwa Yesus selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita? Adakah kita sadar ketika Yesus ada, maka kita harus sedia melaksanakan apa kehendaknya? Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka seluruh eksistensi kita, baik orang seorang maupun selaku keluarga, akan menjadi kesaksian kepada orang yang belum mengenal Kristus, sehingga melalui kita ke dalam kesaksian, dalam pekerjaan yang tetap berharap kepada Tuhan selaku Bapa kita, akan memungkinkan pintu keselamatan bagi orang lain terbuka, sehingga kita menjadi berkat bagi sesama kita. Berbahagialah kita ketika kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akan aman, kita akan tenang di dalam menjalani kehidupan, termasuk beristirahat pada malam hari ini dengan harapan kita akan menyambut hari esok dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Dan menghibur yang sedih. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Firman yang memungkinkan kami menyaksikan bahwa betapa Engkau mempedulikan kami.
bagaikan gembala yang menggembalakan domba-dombanya. Engkau menuntun kami senantiasa ke dalam kehidupan yang penuh dengan berkat-Mu, sehingga kami merasa aman dan tentram. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus menanamkan firman Tuhan ini sehingga menjadi sebuah kesaksian yang kami perlihatkan bahwa kami hidup, kami boleh menikmati kehidupan hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah kami juga Engkau jadikan alat untuk mengundang sesama kami manusia menemukan dan menjumpai rahasia kehidupan, bahwa hanya berlindung di dalam kuasa Tuhan kami merasa aman juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berharap kiranya pergumulan dunia dan pergumulan kami semua akan berlalu dengan kuasa dan kasih sayang Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu mengakhiri pergumulan-pergumulan kami, termasuk pergumulan yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini. Gada dan tongkat-Mu itulah yang membuat kami anak-anak-Mu aman sekalipun diancam oleh pergumulan karena COVID ini. Kami akan tetap menyaksikan bahwa kasih setia Tuhan akan menuntun kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, termasuk beristirahat pada malam hari ini untuk menyambut hari esok dengan penuh sukacita. Mohon ampun segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menolong kita dalam ibadah ini. Kiranya kita semua dikokoh kuatkan dalam iman dan pengharapan. Demikian, sampai berjumpa kembali dalam acara program Lentera Malam. Tuhan membimbing kita, menolong kita di dalam kehidupan kita seterusnya. Tuhan memberkati. Selamat malam. Amin.